Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS keamanan komputer dengan topik analisis kasus keamanan komputer dari perspektif pengembangan perangkat lunak. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mada Arif Kaji Ngajendra dengan NIM 2315++11. Jadi pada contoh kasusnya saya menggunakan peretasan platform kripto Indodax pada tahun 2024 lalu. Nah, dari berita yang saya baca itu kasus tersebut bermula ketika salah satu karyawan Indodax mengambil suatu pekerjaan freelance dengan iming-iming gaji ribuan dolar per jam. Nah, kemudian karyawan tersebut diminta untuk mengunduh aplikasi tertentu yang ternyata membawa suatu malware. Nah, sayangnya karyawan tersebut mengunduhnya melalui laptop perusahaan. Nah, beruntungnya peretas tersebut tidak masuk lebih jauh ke sistem internal perusahaan. Kemudian setelah sistem perusahaan itu mendeteksi serangan, akhirnya Indodax mengambil keputusan untuk menutup semua server perusahaan dan melakukan penyelidikan. Dan penyelidikan ini dilakukan oleh pihak luar dan juga Mabes Polri. Dan kemudian atas kejadian tersebut, Indodax akhirnya mengalami kerugian sekitar 20 juta dolar atau sekitar 300 miliar rupiah. Kemudian ada pun jenis ancaman atau kerentanan yang muncul dari kasus tersebut. Yang pertama itu eh, tentunya adalah malware. Jadi karyawan yang menginstal file atau aplikasi tersebut itu adalah malware dan kemungkinan adalah jenisnya adalah Trojan. Trojan itu adalah malware yang seperti file yang sah atau resmi. Nah, sehingga malware sehingga ini menjadi pintu masuk ke sistem. Yang kedua itu adalah manajemen kredensial yang lemah. Nah, peretas itu yang berhasil mencuri satu kredensial itu bisa saja mendapatkan akses ke berbagai sistem, sistem sensitif. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kontrol endpoint yang lemah. Nah, bukti bahwa seseorang karyawan itu dapat mengunduh dan menjalankan file dari sumber luar yang tidak diverifikasi pada laptop perusahaan itu menunjukkan bahwa kurangnya kontrol keamanan pada endpoint atau laptop yang ada di perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah kerentanan pada hot wallets. Jadi di dunia kripto itu ada yang sebutan hot wallets. Hot wallets itu adalah dompet digital yang terhubung oleh internet. Nah, ada ini bisa ini adalah jembatan ya atau eh, istilahnya itu adalah bisa saja dihack karena yang menggunakan sistem internet bukan fisik sehingga dapat menguras aset kripto dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian adapun aset yang terdampak dan potensi dampak kerugian yang dialami oleh Indodax. Yang pertama itu adalah aset kripto milik perusahaan atau bukan milik nasabah. Jadi dari berita yang disebutkan bahwa aset yang terdampak itulah aset milik perusahaan, bukan nasabah. Dan juga aset tersebut bersifat koin-koin yang emang tidak jelas, bukan koin-koin yang penting seperti Bitcoin, ETH, dan lain-lain. Yang kedua adalah data sensitif pengguna. Meskipun Indodax itu menyampaikan bahwa pengguna itu tetap aman, tetapi ini menjadi potensi ya. Nah, jika saja peretas itu bisa mendapatkan data sensitif tersebut, bisa saja data tersebut disalahgunakan oleh peretas dan ini akan merugikan pengguna tersebut. Yang selanjutnya adalah infrastruktur backend seperti server aplikasi, hot wallets, dan panel kontrol admin. Yang selanjutnya adalah tentunya kerugian finansial sekitar 200 miliar. Kemudian selanjutnya kerugian reputasi dan kepercayaan. Jadi dari berita tersebut bisa saja mengurangi kepercayaan ya pelanggan terhadap broker Indodax ini karena sudah diretas. Kemudian juga mengurangi reputasi ini juga berdampak pada jalannya usaha Indodax tersebut lebih lanjut di masa depan. Kemudian selanjutnya adalah biaya investigasi dan pemulihan. Jadi di sini Indodax bekerja sama dengan 6 perusahaan besar cybersecurity terkemuka di dunia dan juga Mabes Polri dan itu tentunya eh, menggunakan biaya yang tidak sedikit. Yang selanjutnya adalah kerugian operasional. Indodax menutup server Indodax itu membuat eh, tidak optimal jalan
aplikasi tersebut. Eh, dan ini juga merugikan kedua pihak. Perusahaan itu tidak mendapatkan keuntungan dari biaya transaksi. Kemudian pengguna itu juga tidak bisa melakukan uh, transaksi atau jual beli di aplikasi tersebut. Nah, lalu bagaimana kerentanan tersebut bisa muncul? Yang pertama itu tentunya dari karyawan itu sendiri. Jadi peretas itu menggunakan social engineering ya atau manipulasi seseorang, eh, yang akhirnya karyawan tersebut kena. Yang kedua tuh setelah karyawan tersebut mengunduh atau menginstal aplikasi tersebut, malware Trojan ini itu dia menginstal dirinya sendiri di laptop dan melakukan pengintaiannya dan juga mencari kredensial atau informasi sensitif yang ada di laptop. Selanjutnya adalah kompromi sistem perusahaan. Jadi dengan kredensial itu yang dicuri di laptop, peretas akhirnya berhasil mendapatkan akses ke internal Introdax yang kemungkinan itu sistem yang mengelola dana perusahaan. Misalnya adalah filtrasi dana perusahaan. Nah, jadi dengan akses yang didapatkan, peretas itu kemungkinan memindahkan uangnya sebesar 300 miliar tersebut dari rekening atau dompet milik Indodax, bukan dari pelanggan ke akun yang mereka kuasai. Nah, selanjutnya ada solusi atau strategi mitigasi yang seharusnya dilakukan oleh pengembang. Pertama itu tentunya edukasi karyawan, bisa dilakukan dengan memberi pelatihan terkait ancaman cybersecurity atau juga bahayanya mengunduh aplikasi di luar. Kedua adalah pembatasan hak akses, di mana karyawan itu bisa hanya boleh memiliki hak akses minimal yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka. Dan juga laptop perusahaan itu bisa mm, eh, menggunakan teknologi yang canggih untuk mendeteksi aplikasi yang emang di luar atau eksternal itu. Yang ketiga adalah manajemen patch otomatis dan operator. Dengan ini bisa dilakukan dengan cara mengupdate sistem operasi, library, framework, dan perangkat lunak ke versi terbaru. Yang keempat adalah penggunaan code wallets. Code wallets itu adalah dompet bersifat fisik, ya, bukan digital. Nah, ini penting karena eh, ini bisa dilakukan hanya dibagi ya. Jadi ada yang hot wallet dan juga cold wallet. Nah, eh, ini mengurangi dampaknya peretasan itu. Yang kelima adalah enkripsi data sensitif, di mana data sensitif pengguna kemudian perusahaan itu harus dienkripsi dengan algoritma yang kuat. Yang keenam adalah multi-factor authentication. Jadi ini bisa dilakukan dengan mewajibkan MVA untuk semua akses ke sistem internal dan juga untuk akun pengguna. Itu juga adalah pemantauan keamanan dan manajemen. Ini bisa dilakukan dengan menerapkan sistem pemantauan yang canggih, bisa mungkin menggunakan AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Terus selanjutnya adalah refleksi dan pelajaran untuk pengembangan perangkat lunak yang lebih aman. Yang pertama itu keamanan adalah tanggung jawab eh, semua. Jadi keamanan itu bukan hanya tanggung jawab tim IT atau tim yang emang membuat aplikasi tersebut, tapi juga seluruh elemen yang ada perusahaan seperti staf teknis, mungkin bisa satpam gitu kan. Ini juga penting ya karena keamanan yang tersebut itu adalah tanggung jawab kita semua. Yang selanjutnya adalah pentingnya mematuhi SOP dan kebijakan. SOP itu dibuat untuk menghindari risiko seperti penggunaan perangkat kerja untuk aktivitas pribadi. Nah, dari kasus tersebut itu karyawan menggunakan laptop perusahaan itu untuk kepentingan pribadi. Ini jelas sekali untuk melanggar SOP. Yang selanjutnya adalah social engineering itu lebih berbahaya daripada exploit teknis. Jadi banyak serangan cyber itu tidak mengandalkan celah teknis saja ya, seperti langsung masuk ke sistem, langsung serang itu. Tetapi juga bisa dengan cara manipulasi orang ya, dari perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan akses gitu. Nah, ini sangat berbahaya juga dan ini juga harus dipertimbangkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah pentingnya sistem respon insiden. Beruntungnya itu Introdax merespon dengan cepat 80 jam itu untuk melakukan penyelidikan, untuk memperbaiki kerusakan. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi pengembang itu jika terjadi pertasan, nah, itu
sistem responnya itu harus cepat. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi lintas tim dan eksternal. Nah, jadi keamanan cyber itu perlu untuk kerjasama antara tim pengembang, kemudian DevOps, IT security, hingga regulator atau penegak hukum. Ini bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jika ada peretasan, bisa langsung cepat bergerak. Nah, selanjutnya adalah penerapan keamanan sejak awal. Jadi keamanan ini juga penting ya, bukan sekedar oh nanti saja dibuat, tapi ini harus ada sejak awal, bukan ditambahkan setelah sistem itu sudah jadi atau sudah berjalan. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf dan saya tutup dengan kata terima kasih.